Halo saudara, apa kabar? Kiranya tetap sehat dan hati-hati. Jangan copot masker saudara sembarangan. Saya di ruangan kerja saya ini hanya sendirian, jadi saya bisa copot masker. Tapi buat saudara yang ada teman kerja, ada orang lain harus pakai terus, apalagi di luar ruangan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang luar biasa ketika saya dalam perawatan karena COVID itu adalah doa-doa para dokter. Waduh, itu menyentuh hati betul ya. Jadi saya ini pasien dokter Inolin Panjaitan. Saya kurang tahu ya itu spesialis apa ya, kayaknya penyakit dalam dan spesialis ini darah apa tuh ya. Jadi dokter muda yang luar biasa. Begitu luar biasanya dia, bahkan Natal dia visit ya. Hari Minggu walaupun tidak datang, tapi perawat berulang kali mengatakan tadi ada telepon dari dokter Inolin, atau mereka pun perawat mengatakan nanti saya telepon dokter Inolin untuk berkonsultasi dan lain sebagainya. Jadi luar biasa ya pengorbanannya untuk pasien, dedikasinya untuk pasien itu luar biasa. Nah, kita kembali ke soal doa tadi. Jadi kami didoakan. Ya, kadang-kadang sebelum melakukan pemeriksaan berdoa, atau sebelum akhirnya pamit ke pasien lain berdoa. Ya, memang doanya terasa unik ya, karena dia mendoakan obat-obat apa yang sudah diberikan dan akan diberikan. Kemudian saya ingat betul tuh dokter Inolin berdoa tentang proses pengobatannya. Jadi Tuhan, kami akan melakukan ini begitu. Wah, luar biasa ya. Mengagumkan sekali ya. Jadi ini kan memadukan antara iman dan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi para dokter ini kan diberikan karunia kepandaian sehingga mereka memahami keadaan tubuh kita, anatomi kita, dan kemudian mencarikan obat dan solusi atas sakit penyakit itu. Nah, jadi ilmu kedokteran ini kan berkembang ya dari saat ke saat. Bahkan di zaman dulu pun sebetulnya ilmu kedokteran ini atau ya penyembuhan ini sudah ada dari sejak dulu. Nah, kalau seperti yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 14, saya bacakan untuk kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi mendoakan adalah tindakan iman, menyerahkan proses kesembuhan secara spiritual agar campur tangan Tuhan semakin nyata. Dan ini didasari keyakinan bahwa Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang membuat kesembuhan itu terjadi secara luar biasa. Namun juga mengolesnya dengan minyak. Kan ini bukan sembarang minyak saudara ya, lalu minyak goreng gitu kan ya, bukan saudara. Ini kan sebuah istilah untuk herbal ya, minyak yang dibuat sedemikian rupa, diramu sedemikian rupa, diracik sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa sehingga berkhasiat untuk tubuh. Nah, para tua-tua ini dibekali selain mendoakan juga melakukan pengobatan secara medis di zamannya, herbal tepatnya kan. Nah, sehingga perpaduan antara iman dan ilmu pengetahuan, dan itu berjalan berabad-abad menjadi sumber kesembuhan bagi banyak orang sakit. Nah, salah satu yang masih menjalankan tradisi itu ya tentu rumah sakit Kristen ya saudara, di mana para dokter pada saat visit berkunjung kepada pasiennya mendoakannya. Waduh, itu rasanya memberi kekuatan yang luar biasa karena dokter menyadari keterbatasannya, tapi dokter juga mengingat akan kuasa Tuhan sehingga sakit ini diserahkan pada Tuhan
disertai dengan kemampuan mereka memberikan pengobatan. Puji Tuhan, 14 hari saya sembuh, dan itu semua karena doa-doa para dokter juga, dan pasti karena dukungan doa saudara. Nah, sekarang ini ada di antara kita masih dalam proses perawatan karena COVID, yang masih berjuang antara hidup dan mati, saudara. Untuk itu mari terus kita doakan. Pertama-tama, selain pasiennya adalah nakes itu sendiri, tenaga kesehatan itu sendiri, para dokter dan perawat. Karena mereka secara luar biasa hadir untuk menolong orang-orang yang sakit seperti kami pada waktu itu. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Mas, esok masih ada solusi.